Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari kegiatan 2 menyimpulkan struktur cerita, halaman 152 sampai dengan 153, Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke perintah atau pertanyaannya. Isi struktur berikut dalam kotak sebelah kanan sesuai cerita inspiratif tentang sedekah uang Rp10.000. Jadi di sini kita disuruh atau diperintahkan untuk mengisi bagian orientasi, perumusan peristiwa, komplikasi, resolusi dan koda dari teks tentang sedekah uang Rp10.000. Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menyampaikan pengantar cerita. Jawabannya, silakan kalian isikan dalam tabel, dalam kotak kosong dalam tabel, yaitu ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemui istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Ini orientasinya. Lanjut ke perumusan peristiwa. Jawabannya sebagai berikut. Perumusan peristiwa adalah bagian yang menyampaikan kisah tokoh sebelum mengalami konflik. Ini jawabannya. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Ini perumusan peristiwanya, silakan kalian salin. Lanjut kita ke bagian komplikasi atau konflik. Bagian ini menyajikan peristiwa yang menjadi awal inspirasi bagi tokoh. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang terima, betapa girangnya ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan, "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberikan kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Ini komplikasinya. Kemudian masuk ke bagian resolusi. Resolusi adalah bagian yang menyajikan peristiwa yang menyadarkan tokoh. "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya ia berucap alhamdulillah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak saja itu, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah sebesar Rp10.000 saja. Sudah demikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari Rp10.000. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk-angguk dan senyum.
Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Ini bagian resolusinya dan kemudian masuk ke bagian kodanya. Koda adalah bagian yang menyajikan penutup sekaligus pelajaran yang dapat dipetik. Jawabannya, Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari bahwa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di halaman 152 dan 153. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan latihan halaman 152-153 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.